Merupakan mobil yang pernah kami buat first impression reviewnya. Merupakan mobil yang seharusnya compact. Ini adalah Mercedes-Benz C300 AMG Line. Selamat datang di channel Motomobi. Pada first impression review tentang Mercy W206 ini, kami terkesima dengan interiornya, namun tidak terkesima dengan eksteriornya. Namun setelah lama memandang, sebenarnya keren. Cuma karena bahasa desain yang sudah terlalu umum di Mercedes, maka jadi biasa saja. Bagaimana dengan nyetirnya? Nanti akan kami ceritakan opini kami. Nonton video ini sampai habis dan jangan lupa tekan tombol jempol ke atas agar kami semua bahagia. Mengenai interior dan eksterior mobil ini pernah kami bahas pada first impression review secara detail. Nonton video itu apabila belum, tapi setelah mencoba mobil ini untuk beberapa hari, kami lebih bisa memberikan opini mana yang kami suka dan mana yang kami tidak suka. Dari luar ini seperti S-Class kecil memang, tapi karena ini adalah bahasa desain Mercedes zaman sekarang, jadi ngelihat mobil ini tuh jadi biasa aja. Jadi seperti, ini apa? A-Class? Hah? Ini apa? S-Class, tapi bukan kok kecilan ya. Jadi kalau misalnya kita parkir, itu orang-orang nggak ngeliatin. Kalau kita di jalan, orang-orang nggak ngeliatin. Ini seperti Mercy biasa saja. Mungkin orang pikir ini C-Class facelift, padahal ini adalah all new. Ya ini ada bagian jelek lagi, plat nomornya kami lakban karena sempat jatuh. Jadi ya begini, mohon maaf di video plat nomornya lakbanan. Untuk lakbannya hitam sama warna bodi. Yang lihat velg ini kami juga agak kurang suka. Kenapa? Karena ini kayak ketebelan. Velgnya hanya 18 inch, setidaknya ini taruh 19 ya. Lebih cocok. Nah mungkin ini ditebel-tebelin ini biar kelihatan remnya lebih besar. Ini adalah AMG Line trimnya, sehingga velgnya dapat AMG tapi hanya 18, andai ini 19 gitu. Lebih cocok. Kami benci sekali knalpot palsu ya. Ini palsunya sudah sepalsu-palsunya, ini benar-benar dibikin seperti knalpot, padahal palsu, bolong juga enggak. Ini bisa taruh buat pakai untuk naruh handphone. Knalpot aslinya ada di bawahnya somewhere. Ini bukan di belakang posisi nyetir kami ya, ini joknya akan mundur sendiri kalau misalnya mesinnya dimatikan, biar orang keluar masuk, driver keluar masuk tuh lega gitu jadinya. Jadi ya, tapi tetap enak, tetap lega. Artinya kalau misalnya driver lebih tinggi daripada kami, misalnya 180 gitu, bukan 177, mungkin mundurnya segini dan ini masih lega, kaki itu masih bisa masuk. Tapi kami tidak suka lagi ngelihat ini ya. Ini C300, terus ini kosong gitu, nggak ada pengaturan AC. Ada ini pakai pengaturan AC gitu, jadi lebih lengkap. Ini kalau ngelihat ini tuh kayak muka robot, muka Minion kali ya, kalau warna kuning. Di bawah ada tempat-tempat juga, dan yang paling nggak enak di belakang sini adalah nggak ada colokan charger sama sekali. USB-C nggak ada, USB biasa nggak ada, double slot power outlet nggak ada, kosong aja nih, nggak ada apa-apa. Heran. Padahal sebagian pemilik mobil ini nantinya itu pakai driver dan duduk di belakang. Ya aneh, C-Class dipakai untuk pakai driver dan duduk di belakang, tapi ada di Indonesia seperti itu. Dan ini dia bos yang di belakang itu tidak bisa nge-charge sama sekali, jadi harus mengandalkan power bank. Nah begitu pintu ditutup, ada Mercedes-Benz bintang-bintang. Tapi yang kami nggak suka itu adalah sidik jari di mana-mana. Ya. Layar ini penuh dengan sidik jari. Ini layar sebesar ini isinya sidik jari semua. Nggak tahu di kamera bisa kelihatan atau tidak. Ini tombol capacitive touch ini semuanya sidik jari. Ini tombol sentuh tapi nggak sentuh-sentuh amat ya. Dia ini tombol bergambrengan gini mencetnya sebenarnya. Tapi mana yang disentuh itulah yang dipencet. Karena panas kita nyalakan. Suara motor starternya hampir tidak ada karena ini mild hybrid. Jadi mengandalkan motor listrik yang mild hybridnya itu untuk starter. Waktu kita first impression review nggak ada ini nih. Ini adalah dashcam. Dan di belakang juga ada dashcam. Nah untuk C300 itu mendapatkan kerek belakang untuk kaca belakang. Pencet ini untuk buka tutupnya. Masalahnya dia akan nabrak dashcam belakangnya. Ini yang di belakang ditabrak nanti sama si kerennya.
Mengerikan sekali, kami tidak mempraktekkan sekarang karena kami sudah sempat praktekkan nabraknya. Footage seperti ini. Astagfirullahaladzim, copot lagi. Bisa begitu ya? Mengerikan sekali, ya, sangat mengerikan. Ya, ini memang masa depan itu adalah pakai layar-layar seperti ini ya, di Mercy, di BMW, mobil-mobil premium itu mengarah ke sini, dan mungkin mobil-mobil non premium juga akan mengarah ke sini. Semuanya disentuh-sentuh termasuk AC. Ya, tapi nggak apa-apa, Mercedes-Benz ini AC-nya dia akan dedicated di bawah sini terus posisinya. Ya, sehingga kita nggak perlu mencet apa-apa dulu untuk mengatur suhu. Yang kami heran, layar sudah segede gini, kita tidak tahu sekarang blowernya tuh seberapa. Kan biasa ada angka-angka blowernya. Ini nggak tahu nih, mana. Caranya adalah harus mencet blower. Oh 5, oh 6. Harus dipencet dulu blowernya agar tahu kekuatan blowernya sedang berapa. Dan tombol favorit yang selalu dipencet pada suatu Mercedes-Benz adalah ini, sirkulasi AC. Dan ini sekarang touch ya, bukan tombol fisik. Jadi kalau kita lagi nyetir, bau, oh iya lupa ditutup. Kita pencet, ini suka kepencet home. Nggak kena. Karena sambil nyetir nih. Nggak kena. Nggak kena. Baru ketutup. Kami doang atau semua orang begitu ya? Mudah-mudahan kami doang yang salah. Mercedes-Benz ini dia punya navigasi sendiri, dan navigasinya itu walaupun kita sudah pakai Apple CarPlay, pakai misalnya Google Maps gitu untuk navigasi, tapi navigasi aslinya mobil tetap akan bawel ngasih tahu, awas depan tikungan. Tapi sharp curve in 300 meters. Ya, tuh diingetin. Nggak berhenti ngingetin. Karena kita nggak nyuruh-nyuruh dia, yang kita suruh Google Maps. Bawel aja sih navigasinya. Dan ini keren sekali ya. Setir AMG ini keren sekali. Dia kebelah dua gitu spok yang kanan kiri. Problemnya adalah volume. Ini puter-puteran volumenya bukan puter-puteran ya. Sekarang jadi geser-geseran. Ini bisa kita geser ke atas untuk volume up dan geser ke bawah untuk volume down. Terdengar simple ya. Nah, ini kalau dipencet atas bawah tuh nggak bisa. Hanya mute dan unmute. Dan begitu di unmute, dia butuh waktu untuk melakukan unmute-nya. Baru nongol nih. Nah kan, butuh waktu. Sementara di sini ada geser-geseran volume lagi yang bisa digeser-geser seperti ini. Ya, ini lebih mendingan lah. Karena ini bisa dipencet begini juga volume up and down. Oke, masalahnya yang di setir, ini kalau lagi nyetir suka kegeser. Terus tahu-tahu gedein sendiri. Kan kaget. Tahu-tahu lagi nyetir, kok berhenti volume? Aduh kan? Nggak ngaruh sekarang. Ayo ngaruh dong. Ya udah mainin di sini aja. Tapi yang paling nyaman mainin volume itu bukan di sini, melainkan di sini, di layarnya aja langsung. Nah, untuk cruise control begitu juga. Cruise control itu bedanya sama volume. Cruise control itu bisa dipencet untuk nurunin kecepatan dan naikin kecepatan. Tapi itu per 10 km per jam. Jadi kalau kita lagi lari 80, kita mau naikin 90, tinggal dipencet. Gimana caranya kalau kita mau naikin dari 80 ke 83? Caranya digeser juga. Ya, semuanya main geser menggeser. Tadinya pertama kali kami ngeliat geser-geseran seperti ini tuh di Audi. Ya, tadinya kami pikir, oh keren juga. Tadinya kami pikir kami suka. Setelah pakai mobil ini, kami tidak suka. Kami lebih suka tombol biasa. Kemudian ada wireless charging di sini. Kita bisa taruh handphone di sini. Buat kami sih, kami senang-senang aja kalau lagi jalan sama istri gitu ya. Kita taruh handphone di sini kan notifikasi nggak kelihatan ya. Bagus, nggak apa-apa. Tapi untuk sebagian orang lebih seneng kalau handphonenya tuh lebih gampang diraih. Ini masuk ke dalam ngumpet gitu loh. Kalau tutup juga hilang jadinya. Untung mobilnya ngingetin. Kalau matiin mesin. Just a moment, you've forgotten your phone. Ya, itu sudah ada di first impression review. Dia akan ngomong dengan kalimat yang berbeda-beda setiap kali kita ketinggalan handphone. Nah, ini semuanya geser-geseran, ini sunroof geser-geseran. Cuma kalau kita mau tilting langsung, tutup ya, tutup. Ini bukan geser kali ya. Elus. Tapi kalau misalnya kita mau tilting aja, kita tekan.
blindnya akan terbuka sendiri dan yang depan akan tilting, yang belakang nggak bisa ngapa-ngapain karena mati. Pencet lagi untuk tutup. Terus suara audionya itu bassnya sih oke dalam. Nggak jelek audionya, tapi ini masih oke untuk sound system yang tidak bermerek di suatu mobil premium. Ini C300 ya, kenapa nggak pakai merek-merekan gitu ya? Burmester gitu. Terus ini memang lebih bagus daripada di C200 ya. C200 tuh enggak gitu ya. Ini memang lebih bagus, cuma kenapa ya? Kami kok lebih suka kayu aja ya. Kalau Anda lebih suka mana? Ini bukan karbon-karbonan palsu, tapi kayak berusaha jadi karbon-karbonan palsu. Atau kayu, lebih suka mana? Nah, ini instrumen clusternya kan bisa diganti-ganti ya. Tapi kami tetap lebih suka yang tampilan standar Mercedes ini, klasik mereka nyebutnya. Ini yang ada yang understated, yang simple, ada yang sport seperti ini. Dan ini kita nggak bisa ubah-ubah. Kemudian ada yang full navigasi, standar aja gini, klasik. Tapi ada yang lucu-lucu juga, seperti ini kan ambient light-nya lucu. Lucu juga bisa dinorak-norakin. Kontrolnya ke sini, comfort, ambient lighting, ya dia bisa multicolor. Dan kalau misalnya kita atur suhunya, ini kan dual zone nih, kanan dan kiri. Itu misalnya kita panasin nih jadi merah, kalau kita dinginin nih berubah jadi biru sementara. Yang ini juga sebelah kiri, termasuk yang di passenger side yang sisi luar. Kalau malam lebih jelas kelihatannya. Sekarang saatnya kita jalan, karena intinya video ini adalah rasa nyetirnya Mercedes-Benz C300. Main kedap mobilnya. Kita tutup, suara dari luar kedap. Kecuali motor-motor ember. Motor-motor ember tuh langsung kedengeran. Kita jalan ini orang-orang nggak ngeliatin. C-Class baru, C-Class baru. Enggak ngerasa spesial gitu jadinya. Pas parkir juga just another Mercedes-Benz saja gitu, enggak. Kalau kami bangga gitu naik C-Class baru. Akan kebuka lagi, heran. Asap-asap itu masuk dari luar. C-Class. C kenapa pakai huruf C? Karena dulu ini compact class ya. Compact itu berarti mobil yang kecil. Nah, memang dulu terlahir C-Class itu adalah sedan yang paling kecil dari Mercedes-Benz. Pertama tuh W201, 190 kita nyebutnya. Dulu belum ada sebutan C-Class. Itu lengkapnya mengenai sejarah C-Class itu ada di video first impression reviewnya, kami masukkan sejarahnya. Nah, nyetir C-Class ini kalau kita nggak apa-apain, kita nggak mati-matiin berisik-berisiknya, ini seperti kita jalan sama ibu kita gitu ya. Banyak yang ngingetin, awas, ini awas tuh Tin, bunyi tapi ini bagus tuh, dia nyebut tuh di mana ininya, obstacles-nya yang akan tuh. Padahal masih jauh, heran. Sayangnya yang ngingetin awas ini awas itu juga punya kuasa untuk injek rem. Ya itu memang buat safety ya. Kami beberapa kali naik ini karena Jakartan style nyetirnya, agak-agak terlalu nempel depan dan sering dipotong motor. Nah begitu dipotong motor, mobilnya akan ngerem sendiri. Dan tuh bukan hanya ngagetin kita, tapi ngagetin orang di belakang kita juga. Jadi ikutan ngerem mendadak dan marah-marah. Padahal terlihat masih jauh. Ini suspensinya nih, ngeliatin pos tidur kecil-kecil. Walaupun terasa tapi nyaman. Dibandingkan dengan C-Class sebelumnya, C-Class yang ini nyaman. Ya, dia lebih empuk. Cuma apakah lebih stabil? Tuh C-Class yang lama. Dia tuh nggak akan sadar itu ada yang papasan tuh adalah C-Class yang baru. Oke. Nah, kembali compact class. Jadi ini mobil kecil ya, lebarnya tidak seperti di E-Class apalagi S-Class. Jadi lewat jalan-jalan sempit seperti ini masih santai. Walaupun ada Mercedes-Benz yang lebih kecil-kecil lagi sekarang, A-Class. Tapi ini masih sangat oke, masuk gang. Tapi yang paling kami amaze mengenai mobil ini itu adalah mild hybridnya. Ya,
Mild hybrid itu berarti ada motor listrik yang ngebantu putaran mesin dan juga bisa regeneratif dengan baterai yang sangat kecil. Nah, mild hybridnya itu sepertinya bekerja di RPM yang di bawah ya, karena ini 258 horsepower ya kombinasinya dan torsinya 400 Nm. Nah, katanya motor listriknya sendiri itu 200 Nm torsinya katanya. Nah, sekitar 27 horsepower kalau nggak salah. Nah, torsi maksimalnya 400 Nm itu diraih dari RPM 2000 sampai RPM 3200. Biasanya kalau mobil turbo seperti ini itu 2000 sampai atau 1500 sampai 4500 atau sampai 5000 RPM. Itu karena bisa diatur torsi maksimalnya di bagian-bagian mana RPM. Nah, kalau mobil ini hanya sampai 3200, 2000 sampai 3200. Nah, dugaan kami bantuan motor listriknya selesai di RPM 3200. Tuh kan dikasih tahu lagi. Blind spot monitoring. Nah, jadi untuk RPM bawah-bawah yang biasanya terjadi turbo lag itu sudah terbantu motor listrik. Nah, keuntungan dari mild hybrid itu dia bisa bertahan lebih lama, mesinnya mati pada saat berhenti. Dan hebatnya lagi ini mild hybridnya, sebelum mobilnya berhenti mesinnya udah mati. Misalnya udah kecepatan 10 km per jam, sebelum berhenti mesinnya udah mati. Dilepas rem, nyala lagi langsung. Walaupun nggak lama-lama amat matinya, tapi lumayan lah. Ini total udah 1 menit sejak perjalanan kita tadi. Jadi ini di bawah ada EQ, kalau di atas tuh konsumsi BBM, kalau di bawah itu pemakaian EQ kita udah berapa banyak. EQ itu adalah EQ boost. Ya, kita sudah memakai 1 menit EQ, berarti 1 menit mesinnya posisi mati. Hanya mengandalkan listrik. Dan kami suka smooth sekali itu yang namanya motor listriknya. Mild hybridnya itu seperti butter. Nih, ke pintu tol, mobilnya belum berhenti, mesinnya udah mati. Nah, ini RPM rendah nih, kita injek gas dikit, ini EQ powernya pol itu langsung. Ini kan di bawah tuh ada. Nih, kalau kita rem, dia regeneratif. Mild hybrid terbaik yang pernah kami coba. Namun ya, hybrid-hybridnya tetap saja ini pakai mesin 4 silinder pula, yang suaranya masih jelas terdengar sampai ke interior. Jangan-jangan itu suara palsu dari speaker. Kalau kami untuk mobil nyaman dan mewah seperti ini, lebih enak kalau minim suara mesin. Bicara soal suara, road noise dari ban juga agak terdengar untuk ukuran mobil semewah ini. Wah, bannya nggak bisa nahan grip sih, tapi body rollnya dikit banget ya. Ada body roll, cuma dikit sekali. Setirnya enteng, tapi ada directnya. Ini dipakai ngebut-ngebutan juga enak ini suspensinya. Asik. Jadi ini mobil lebih nyaman. Ini seperti kembali ke jati diri Mercedes-Benz sebenarnya gitu. Kembali menjadi lebih nyaman. Karena siklas sebelumnya itu seperti mengarah ke sporty rasanya. Kalau ini kembali arah lebih nyaman, tapi kalau misalnya diajak ngebut, diajak nikung kenceng, itu masih bisa. Nah, ini EQ-nya lagi. Jadi ada beberapa driving mode di sini. Dengan pencetan tidak bisa digeser-geser mengubahnya. Dipencet. Nah, ini ada C, S dan S+. Kalau kita di C itu normal aja nyetir, kita bisa nyetir hemat sekali di tol ya. Mobil ini rasio giginya itu tinggi sekali sehingga RPM-nya sangat rendah sekali. Kita pindah nih, misalnya kita lari 70 ini, kita oper ke gigi 9, bisa dioper nggak? Masih kurang kenceng untuk gigi 9. Kayak otomatikan lagi nggak apa-apa, tapi RPM-nya dia rendah sekali. Kalau jalan di comfort mode itu mesin akan nyala terus posisi kita di tol seperti ini. Nah, kalau misalnya kita oper ke eco mode, ini kalau lagi jalan seperti ini, kita lepas gas. Hanya di kecepatan tinggi ya, kalau kecepatan rendah itu tidak terjadi gini. Mesinnya tuh mati, benar-benar mati. Dan sepertinya motor listriknya itu ada ngasih tenaga sedikit sehingga penurunan kecepatannya itu nggak banyak deh. 76, 75, ini nggak digas loh. 75 dia diem, 75, 74, 73. Ini nggak pakai bensin sama sekali kita jalan sekarang. Nyala lagi mesinnya. Mungkin baterainya habis. Karena enak itu di tol, kita bisa ke Surabaya, ke Semarang dengan sangat hemat.
Tapi sayangnya kita tetap harus nyetir. Karena ini tidak ada adaptive cruise control. Kalau kita aktifkan cruise control 78 km per jam. Ini yang hijau. Ya, kalau kita mau naikin ke 79 digeser 79. Kalau mau kita naikin ke 80 dipencet biar langsung, ke 90 dipencet juga. Turunin lagi mau ke 84. Geser ya, 84 km per jam. Tapi tetap harus melihat mobil depan karena ini tidak ada adaptive cruise controlnya. Terus dia punya lane keeping ya. Lane keeping bukan berarti kita bisa ngelepas setir. Ini di naruh di mana ya? Di menu ini, pencet ini. Nomor mobil, terus ini active lane keeping assist on. Nah, ini coba kita ubah ke geser. Nah, ini kalau kita kena garis, nggak sengaja kita ngantuk. Steering lurusin sendiri. Ngantuk. Tuh, suruh pegang setir. Iya, pegang. Tapi dia nggak bisa menjaga di antara dua garis. Dia tidak didesain untuk itu. Yang biasanya sepaket sama adaptive cruise control. Kayak sekarang kita coba di 80 km per jam. Persis 80 km per jam. 80 km per jam, GPS membaca 78 km per jam. Ya, masih oke selisihnya. Agak rapat malah selisihnya. Kalau kita hidupin kamera, apa yang terjadi? Nggak bisa. Di kecepatan segini kamera nggak mau hidup. Harus di kecepatan lambat. Ini ada parking assistance ya, berarti bisa parkir sendiri mobilnya. Ini gigi 7 nih, harus ke gigi 9 tuh harus lari berapa sih? Nah, G-Tronic masa 9-nya nggak pernah dipakai? Sekarang gigi 6, karena agak nanjak mungkin ya. Ini speed limitnya 80 ya? Shhh, jangan bilang. Masih gigi 8. Udah kita manual aja, gigi 9. Ini hemat. Gigi 9. Ini nggak ada RPM-nya kalau tampilan begini. RPM-nya 1100, lari 90. Konsumsinya 8,7 km per liter, 100 dibagi 8,7 itu. Ini tadi kombinasi ya antara tol dan jalan biasa ya. 8,8 itu berapa? 111. 12. Ya, sekarang saatnya kita tes 0 ke 100 km per jam Mercedes-Benz C300. Menurut spesifikasinya klaimnya adalah 6,0 detik. Nah, sekarang dengan AC menyala, blower 1, suhu paling dingin. Kalau diputar tuh enak gitu, cepat. Tanpa mematikan traction control dan posisinya di sport. Kenapa sih nggak mau diubah? Enggak, mau mainin ini kok nggak mau sih? Coba home dulu. Nah, baru mau. Di Sport Plus. Nah, ini ada I itu individual ya, kita bisa ngeset sendiri karena pada settingan ini tuh yang diatur adalah mesin tuh termasuk transmisi, dia ngoper ke RPM yang lebih tinggi. Kemudian Sport itu steeringnya juga jadi lebih berat dan jadi terasa lebih direct. ESP-nya, stability control juga Sport posisinya. Dan kemudian ini apa ini? Metode pengetesan kami itu tidak menahan rem ya, jadi dari rem langsung pindah ke gas. Dan sayangnya sekarang nih berdua dengan Rian Detumbuhan. Oke, udah di Ford Plus. 1, 2, 3. Dia nyalain mesin dulu dong, mesinnya mati. .69 membanggakan. Padahal dari mesin mati loh. Gimana kalau kita coba lagi? Mesin mati sendirinya itu kita nonaktifkan. 0, 1, 2, 3. Malah lebih berat ya. Padahal motor listriknya ngebantu tuh. 6,52, agak lebih cepat kan? Klaimnya 6,0 detik. Ada tambahan Rian di sini dan AC-nya nyala dan traction control-nya nyala. Kenceng, kayak lebih kenceng ya se-Golf GTI gitu ya. Penasaran nggak pakai traction control dan nahan rem gitu loh. .13. Tinggal Rian turun sih udah nyampe tuh 6 detik tuh.
Bahkan 5,9 kali bisa jadi ya. 6,13 detik dengan nahan rem, traction control mati, AC mati, dan ada tambahan 1 rian. Kita kembali lagi ke eco mode. Hemat lagi bensin, lagi mahal bensinnya. Kembali ke mesinnya. Mesinnya ini luar biasa, mild hybridnya. EQ Boost Mercedes ini luar biasa ya. Memang sekarang udah zamannya listrik-listrikan, tapi ya ini adalah akhir-akhir nih. Ini sekarang nih akhir-akhir internal combustion ini sudah secanggih ini sekarang. Biasanya ini kami pencet selalu ya. Kami tidak suka auto start stop engine tuh, sama sekali tidak suka. Tapi pada mobil ini kami nggak pernah matiin auto start stopnya karena nggak terasa. Yang paling terasa itu adalah pada saat mesinnya mati, AC-nya tuh kurang dingin karena kompresornya tuh masih nempel sama mesin. Itu aja. Oh ya, sebagai tambahan lagi mengenai interior ini, layarnya itu ada miring sedikit ke arah drivernya ya. Ya seperti BMW itu kan selalu di tengah itu miring sedikit ke arah drivernya. Kalau ini Mercedes-Benz ya juga miring sedikit. Nah, setirnya biasanya Mercy C-Class, Mercy E-Class itu setirnya ada mencong sedikit, miring sedikit. Kalau mobil ini tuh kayaknya enggak deh. Ada deh sedikit banget. Dan itu biasanya tidak terjadi pada Mercy yang setir kiri, yang setir kanan. Mungkin kalau orang yang tinggal di negara setir kanan itu tangan kanannya panjang sebelah, jadi memang ada miring sedikit. Nah ini kan mobil sedan ya, Eropa, Mercy, BMW itu biasanya kolongnya tuh agak sering nyentuh posisi tidur. Kalau misalnya kita ngelewatin posisi tidur yang agak tinggi dan kecepatan. Nah yang ini bukan hanya bawahnya, tapi bawahnya kami yakin nggak terlalu masalah deh. Masalah depannya. Namanya apa? Approach angle. Approach angle-nya tuh ada kepet yang kena. Sudutnya tuh kurang banyak. Mobil compact ini memang sudah tidak kecil, membesar dibandingkan pertama kali C-Class ada, yaitu Mercedes 190 yang dulu tahun 82 pertama kali keluar. Punya panjang total 4.420 mm dulu. Sekarang 40 tahun kemudian punya panjang total 4.751 mm. Tapi masih tetap enak untuk di dalam kota karena radius putarnya yang kebajai-bajayan. Bisa patah sekali macam mobil kecil sekali. Sayangnya kalau di eco mode itu AC-nya tuh nggak terlalu dingin. Tetap lebih enak di comfort mode aja. Sesuai desainnya mobil ini untuk kenyamanan. Nah ini kita sekarang macet-macet. Ini kan sudah rem tangan jari ya. Di sini rem tangannya sebelah kanan. Tapi tidak ada auto hold-nya. Namun ini adalah sistem hold yang paling kami suka dari semua mobil. Yaitu diinjek kencang, ini ada hold-nya. Jadi kita bisa punya pilihan kapan kita mau hold mah enggak. Kalau pakai tombol gitu kami nggak suka. Setiap berhenti auto hold-nya aktif. Kami suka begini. Punya pilihan. Tekan lama seperti remnya dikunci. Dia nge-hold. Oh iya, klaksonnya juga enak. Tombolnya tuh nggak berat. Dan jadi bisa klakson dikit. Bisa klakson begitu aja. Kalau biasanya mobil-mobil Eropa, BMW, Mercy itu udah tombolnya berat, kalau ditekan dikit nggak bunyi, kayak butuh waktu untuk mikirnya. Kalau ini lebih cepat mikirnya. Dia ngebaca ada mobil di depan loh. Andai ada adaptive cruise controlnya. Jadi overall mengenai nyetirnya C-Class baru enak. Kami suka, ini mobil yang pas sekali untuk dipakai sehari-hari untuk orang yang mampu beli ini. Cuma memang ini butuh pembelajaran. Layar-layar ini butuh pembelajaran dan memang masa depan sudah tidak bisa dihindari lagi seperti ini. Semuanya macam-macam tuh pakai layar dan kita mesti ngerti gimana cara menelusuri layar ini dan mesti hafal juga biar aman. Kita nyetir tuh nggak banyak ngelepas pandangan dari jalan karena kita hafal mencet-mencetnya di mana. Itu kenapa pakai layar gini? Karena layar mungkin itu sudah lebih murah daripada tombol. Dan apabila ini semuanya isi menu di sini itu ditombolin semua, mungkin mobil ini isinya tombol semua dashboardnya. Mungkin malah makin bingung lagi.
Ya, tapi ini udah masa depan seperti ini. Kita sudah tidak bisa hindari lagi. Seperti mobil listrik, masa depan akan mobil listrik semua, kita sudah tidak bisa hindari lagi. Walaupun kalau Indonesia ya agak lama ya proses beralihnya. Ducati lewat, kedengeran sih masuk suaranya kalau Ducati. Tapi overall lumayan kedap lah mobil ini untuk mobil yang 1 miliar lebih. Oke, voice over lagi. Mobil ini harganya 1 miliar 95 juta off the road. Kalau Anda masih kurang kaya, ada C200-nya dengan harga 970 juta off the road. Kalau masih kurang kaya juga, beli mobil premium yang bekas saja. Semua ini adalah opini pribadi saya. Kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mas Mobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram. Terima kasih telah menonton.